Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin soal sebuah skill yang, jujur aja, krusial banget tapi sering banget kelewat di dunia machine learning. Apa itu? Seni bercerita. Yup, Anda nggak salah dengar kok. Bercerita. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba pikir deh, kita ini kan seringnya terobsesi sama kode, algoritma, akurasi, pokoknya yang teknis-teknis lah. Tapi, gimana kalau saya bilang, kegagalan terbesar sebuah proyek ML itu seringkali bukan soal teknis loh, tapi karena cerita di baliknya itu lemah atau bahkan nggak ada sama sekali. Jadi gini, untuk jadi seorang praktisi ML yang jago, Anda itu harus bisa jadi dua tipe pencerita sekaligus. Pertama, jadi sang ilmuwan. Dia ini pakai cerita dalam bentuk hipotesis buat ngebangun modelnya dari nol. Nah yang kedua, jadi sang penjual. Dia pakai cerita buat ngejelasin hasil modelnya dan, yang penting, buat ngeyakinin orang lain. Nah, di gambar ini kelihatan banget gimana kedua peran tadi itu nyambung dalam satu siklus. Di sebelah kiri ada yang namanya cerita ex ante, artinya sebelum. Ini tugasnya si ilmuwan. Cerita yang kita bangun sebelum dan selama kita melatih model. Terus, di sebelah kanan ada cerita ex post, alias sesudah. Nah, ini baru tugasnya si penjual. Oke, sekarang kita bedah dulu peran yang pertama ya, sang ilmuwan. Fase ini tuh intinya adalah gimana kita pakai cerita secara proaktif buat memandu seluruh proses development. Bahkan sebelum kita nulis satu baris kode pun buat training modelnya. Prosesnya kira-kira begini. Pertama, kita definisiin dulu masalahnya apa. Dari situ kita bikin hipotesis. Ini tuh cerita kita soal apa sih yang kira-kira bakal jadi pendorong hasilnya. Hipotesis inilah yang nanti jadi panduan buat rekayasa fitur, dan baru deh, ujung-ujungnya pelatihan model. Oh ya, perhatiin deh, ada lingkaran umpan balik di situ. Ini nunjukin kalau prosesnya itu bolak-balik, nggak lurus satu arah aja. Langkah pertama ini, wah, jangan dianggap remeh. Sebelum buru-buru ngoding, coba jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Sebenarnya kita mau prediksi apa dan kenapa? Nanti hasilnya mau dipakai buat apa? Dan yang paling penting, emang beneran butuh machine learning buat ini? Banyak banget loh proyek yang gagal cuma karena pertanyaan-pertanyaan ini nggak kejawab dengan jelas di awal. Nah, ini dia intinya. Jadi, hipotesis itu bukan sekedar tebakan teknis. Hipotesis itu adalah narasi, sebuah cerita tentang kenapa Anda percaya variabel A bakal ngaruh ke hasil B. Cerita inilah yang jadi tulang punggung model yang mau Anda bangun. Terus, gimana caranya kita menerjemahkan cerita ini jadi sesuatu yang bisa dimengerti mesin? Lewat rekayasa fitur. Kita mulai dari hipotesis kita, terus kita ngayal dikit, nih fitur idealnya apa ya buat cerita itu? Misalnya, tingkat kebahagiaan pelanggan. Kan nggak bisa diukur langsung tuh. Jadi kita cari proksinya atau fitur yang lebih realistis kayak jumlah bintang rating, atau sering nggaknya dia beli lagi. Nah, terakhir, data ini kita olah lagi, kita transformasikan, biar sinyalnya makin kuat buat dibaca sama algoritma. Oke, sekarang kita ganti topi. Kita beralih ke persona kedua. Anggaplah model Anda udah jadi, performanya keren. Tapi, ya, itu, modelnya jadi kayak kotak hitam. Nah, tugas Anda sebagai sang penjual sekarang adalah ngebuka kotak hitam itu dan ngejelasin isinya lewat cerita yang meyakinkan. Dan disinilah tantangan klasiknya muncul. Gambar ini nunjukin banget dilemanya. Biasanya, makin canggih dan makin akurat sebuah model, makin susah juga buat dijelasin. Sebaliknya, model yang gampang banget dijelasin, kayak regresi linear, seringkali performanya ya gitu-gitu aja. Selalu ada trade-off. Salah satu alat yang paling umum dipakai buat ngintip isi kotak hitam ini adalah Partial Dependence Plot atau PDP. Idenya simple banget sih. Kita mau lihat gimana prediksi model berubah kalau nilai satu fitur kita ubah-ubah, sementara fitur-fitur yang lain kita anggap diem, nggak berubah. Kedengarannya oke kan? Gampang. Tapi, ada tapinya. PDP ini ternyata bisa jadi sangat menyesatkan, apalagi dalam kondisi yang umum banget kita temui di data dunia nyata. Coba kita lihat buktinya ya. Di dua grafik atas, fitur-fiturnya itu nggak saling berhubungan. Di sini PDP, yang garis tebar, kelihatan cukup akurat ngikutin hubungan yang sebenarnya, yang garis putus-putus. Kelihatan pas kan? Tapi, coba dilihat yang di bawah. Ini terjadi pas fitur-fiturnya berkorelasi tinggi. Wah, PDP-nya ngasih cerita yang melenceng jauh banget. Kenapa bisa gitu? Soalnya PDP itu bikin skenario yang nggak mungkin terjadi di dunia nyata. Kayak mengubah satu fitur, sementara fitur lain yang harusnya ikut berubah, malah dibekukan di tempat. Aneh kan? Makanya hasilnya jadi bias. Jadi solusinya gimana dong?
Kenalin Accumulated Local Effects atau ALE. Ini teknik yang lebih canggih yang khusus dirancang buat ngatasin masalah korelasi tadi. Gampangnya gini, daripada mengubah satu fitur secara global dari minimum ke maksimum, ALE ini cuma ngelihat efek perubahan fitur di lingkungan data yang masuk akal aja. Terus, efek-efek lokal itu digabungin jadi satu gambaran besar. Dan ini dia hasilnya. Coba bandingin plot ALE ini sama PDP yang bias tadi. Lihat deh grafik yang di bawah. Walaupun korelasinya tinggi, plot ALE ini yang garis tebal sekarang bisa ngikutin hubungan yang sebenarnya yang garis putus-putus dengan jauh lebih akurat. Nah, ini baru ngasih kita cerita yang lebih jujur dan bisa dipercaya tentang gimana model kita mengambil keputusan. Jadi, pada akhirnya, ini tuh bukan soal milih jadi ilmuwan atau jadi penjual. Praktisi machine learning yang hebat itu adalah pencerita yang terintegrasi. Dia bisa dengan mulus gonta-ganti topi antara dua peran ini. Oke, jadi ada 3 hal penting yang perlu kita bawa pulang dari obrolan ini. Pertama, jadilah pencerita yang holistik, gabungin peran ilmuwan dan penjual. Kedua, selalu mulai dari cerita yang kuat, pakai hipotesis buat ngebangun model yang lebih baik dari awal. Dan yang ketiga, pas ngejelasin hasilnya, pakailah alat yang bener kayak Ale, biar cerita yang Anda sampaikan itu jujur dan akurat. Saya tutup dengan pertanyaan ini buat Anda renungkan ya. Nanti pas ngerjain proyek berikutnya, coba berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Sebenarnya cerita apa sih yang lagi coba saya bangun di awal, dan nanti di akhir, cerita apa yang perlu disampaikan oleh model saya.